Yo, what's up guys, balik lagi di Film Scope. Kali ini kita akan nge-review salah satu film, yaitu yang berjudul Ride Along. Oke, jadi guys, film ini, Ride Along ini dirilis pada tahun 2014 Iya. dan disutradarai oleh Tim Story yang diperankan oleh Kevin Hart dan juga Ice Ice Cube. Cube. Ice Cube. Ice Cube. Yang bener yang mana nih? Ice Cube. Ice Cube. Oh, Ice Cube. Oke. Ice Cube. Jadi guys, sebelum masuk ke hipnosis cerita, gua tuh pengen ngasih tahu dulu sebelumnya bahwa si Kevin Hart ini adalah salah satu bisa dibilang artis komedi ya. Iya. Artis komedi yang sangat-sangat konyol. Raja komedi. Pokoknya konyol lah, super konyol. Nah, sedangkan si Ice Cube ini salah satu mantan rapper ya, mantan rapper legend Yang berpindah profesi menjadi aktor ya. Jadi menurut gua film ini tuh disarankan menurut gua sih karena ada adegan-adegan yang menurut gua anak-anak kecil tidak boleh melihat. Jadi menurut gua ini tuh untuk filmnya 18 ke atas lah ya. Iya. Jadi anak kecil tidak disarankan untuk nonton ya. Fokusnya sekolah aja dulu. Kalau udah gede baru boleh nonton film-film. Boleh gitu. nonton film tapi yang lain. Tapi yang lain, yang banyak ilmu berfaedahnya lah. Oke, jadi kita bakal masuk ke sinopsis cerita. Jadi si Ben Barber ini, si Kevin Hart ini, di sebuah film ini dia tuh salah satu penjaga sekolah atau keamanan ya, security sekolah yang sangat-sangat bawel, tapi dia juga sangat-sangat percaya diri. Dan dia ini dia ini punya cita-cita yang sangat besar dan sangat tinggi, ingin menjadi polisi. Dia itu ingin menjadi polisi, ingin membuktikan ke pacarnya si Angela ini bahwa dia itu bisa. Dan akhirnya dia mendaftar di akademi polisi, dia ini akhirnya keterima. Nah, cuman dia ini punya satu problem, yaitu dia ingin meminta restu ke kakaknya si Angela ini, yaitu si James. Nah, tapi si James ini tidak merestui, ini ada penyebabnya. Dia itu Pengen dapat suami yang berwibawa lah untuk adiknya. Nah, itu salah satunya juga dia itu sangat-sangat dibilang introvert juga bisa, cuma menurut gua sih dia ini tidak gampang percaya dengan laki-laki lain. Iya. Dengan laki-laki lain, nah makanya punya pikiran yang udah tinggi untuk adenya ini. Dia tuh pengen suaminya adenya ini yang berwibawa, gagah, ya kan, jauh banget sama si Ben Barber ini. Sedangkan si Barber ini di sekolah, terus badannya kecil, konyol, nggak ada wibawanya, sangat tidak berwibawa, jauh sekali kan, ekspektasinya dia jauh sekali. Cuman si Angelanya ini sangat mencintai si Ben Barber ini. Nah, suatu ketika dia udah masuk akademi polisi. Karena kan problemnya itu di kakaknya ini karena dia tidak direstui. Nah, makanya salah satu faktor dia ingin menjadi polisi ya salah satunya yaitu ingin membuktikan ke kakaknya Angela ini si James bahwa dia itu layak menjadi suami adiknya. Akhirnya dia keterima di akademi polisi. Nah, dan akhirnya di suatu hari si Ben Barber ini diajak patroli oleh si James seharian. Ya, diajak patroli seharian oleh si James. Nah, cuman kalian juga harus tahu nih, saat berpatroli seharian itu sangat-sangat kacau. Menurut gue itu sangat-sangat kacau, tapi menurut gue sih lucu. Kalau gue yang nonton sih lucu ya. Banget banyak kejadian aneh. Cuman perjalanannya itu sangat kacau. Tapi menurut gue itu yang sangat-sangat menurut gue kayak yang sangat-sangat ditunggu lah dari patroli itu. Kenapa gue bilang lucu? Karena di film ini tuh kayak dijelaskan channel radio 126. Nah, sedangkan si channel 126 ini
adalah channel yang sangat-sangat dibenci oleh para polisi ini karena ngurusin hal yang nggak penting. Hal yang nggak penting itu. Nggak Kenapa penting. nggak dibenci ya? Karena itu tugasnya tuh cuman kayak sampah lah gitu menurut gue. Itu cuma sampah banget. Nah, jadi di film ini juga diceritain bahwa ada sebuah apa ya? Bukan sebuah sih, ada seorang penjahat yang bernama Omar. Dia ini di sini nih di film ini si Omar ini adalah apa ya? Geng dari para ketua penjahat lah. Mafia. Sedangkan di film ini ceritakan apa sih? Anak buahnya aja nggak tahu wujud aslinya Omar. Nah, cuman di plot twist-nya di ujung ceritanya ini ternyata jangan jadi kasih tahu karena jadi lu nonton sendiri aja dah. gue kalau misalkan gue kasih tahu ini gue namanya kayak spoiler banget nih di film ini. Nanti yang ada kalian malah nggak nonton karena kalian udah tahu. Mendingan kalian nonton sendiri. Nah, cuman gue pengen nanya dengan partner gue ini, menurut lu sih, menurut lu apa ya? Kelebihan yang membuat menarik film ini itu apa menurut lu? Cuman guys, di sini gue jelasin dulu kayak apa sih Ben Barber ini kan salah satu di sini kan diperankan di karakternya kayak salah satu orang yang sangat konyol, lucu, apa ya pokoknya gitulah, pokoknya sangat konyol. Nah, sedangkan si James ini, si Ashcap ini di sini tuh dia dengan karakter yang komedi dan pas banget buat dia, apalagi kan dia orangnya tuh yang sangat konyol, lucu, pokoknya super lucu dah. Nah, sedangkan si James ini dia di film ini dia tuh menjadi karakter yang sangat apa ya, sangat cool, sangat berwibawa pokoknya. Nah, FYI guys, si James ini di sini tuh adalah detektif yang sangat profesional, yang berwibawa, yang sangat serius. Nah, cuman gue mau nanya sama partner gue ini, menurut lu Kak, apa yang bikin menarik dengan film ini? Kayak menurut gue yang bikin menarik sih kayak kelakuan si Kevin Hart ini yang konyol. Tapi kan partnernya ini si James ini kayak cool, kayak berwibawa lah ibaratnya. Itu menurut gue bisa masuk gitu loh. Maksud gue kan itu yang bikin menarik. Itu sih ya, maksud gue kan kayak kok bisa maksud gue tuh kayak alurnya tuh bisa masuk. Kayak si James ini kan sosok yang sangat cool, beda banget sama si Kevin ini, kayak si Ben Barber ini kan. Maksud gue tuh kayak kok bisa nih komedi maksud gue kayak hal yang sangat dingin campurin sama yang komedi terus bisa cair gitu. Bisa maksudnya kayak bukan cair uang guys ya, maksudnya itu kayak cair apa sih situasinya lah, jadi adem, jadi nggak terlalu menegangkan. Maksud gue tuh gitu loh, maksud gue pembawaannya tuh bisa banget untuk si Kevin Hart ini, apalagi chemistry-nya tuh di film ini oke banget deh. Oke, sangat oke menurut gue. Jadi guys, gue pengen nanya nih sama partner gue nih. Gue pengen nanya nih, lu jangan ketawa-tawa ya, gondrong nih. Menurut lu nih, Drong, Ata, menurut lu apa yang bikin menarik di film ini? Ini sih aksi-aksi konyol si Kevin Hart sama si aksi-aksi action si ini Ice Cube-nya keren banget itu. Terus kayak tadi masuk banget itu dia berdua, chemistry-nya oke, jadi alurnya juga masuk banget. Nah, kalau kelemahan menurut lu? Kelemahan di film ini? Kayak ceritanya itu gampang ditebak. Gimana tuh maksudnya? Plotnya kayak biasanya tuh film kayak punya plot yang wah gitu di akhir, ternyata enggak. Ya, maksud lu tuh kayak apa ya? Kayak film ini tuh kayak ceritanya tuh ya udah gitu aja, maksudnya kayak dia bakal ini nih, gue tahu nih. Maksudnya kan ada juga tuh film yang kadang cerita nih dia misalkan lagi kayak keadaan genting, tiba-tiba kok nggak maksud gue tuh kayak nggak masuk adegan sebelumnya tuh sama adegan selanjutnya tuh nggak masuk. Maksud gue ya pokoknya yang nggak bikin kita buat mikir keras lah ya, nggak ada mind blowingnya. Iya, nggak ada mind blowingnya itu menurut lu. Oke guys, jadi menurut gue kesimpulan untuk film Red Along ini, menurut gue kesimpulannya filmnya bikin lu terhibur. Menurut gue film yang sangat lucu, yang super lucu, apalagi ada Kevin Hart. Itu sih salah satu yang mendorong gue buat nonton film ini ya, karena itu si Kevin Hart ini. Apalagi
dipartnerkan dengan si Ice Cube. Ice Cube, si rapper ini kan, sendiri kan, maksud gue kayak jadi film ini aja si James aja menjadi karakter yang sangat cool, yang sangat cool digabungkan dengan si Kevin Hart ini yang sangat konyol, absurd, orangnya. Itu masuk banget menurut gue, itu sangat wajib ditonton sih guys, menurut gue sangat wajib ditonton. Sebelum gue menutup video ini, gue pengen nanya dulu nih ke teman gue, menurut lu rating film ini berapa? 8/10 sih. 8/10. Kalau gua berapa ya? Ya gua 8,5. 8,5. Oke guys, jangan lupa ditonton untuk film Red Along ini. Sampai sini aja untuk review filmnya. Sampai ketemu lagi and Bye bye.